وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Siapa dulu? Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu yang anak tanyakan tentang kasur sudah dijelaskan. Ya, tadi bukan fatwa tapi Saran. Ada salah satu tempat ibadah Pak Ustaz. Misalnya tempat imamnya itu lebih tinggi Pak Ustaz. Ada istimewa tinggi daripada tempat makmumnya. Apakah memang itu tidak ada pelanggaran? Dalam hadis maupun dalam Al-Quran, sehingga dia istimewakan jadi tinggi Pak. Tambah lagi yang kasur tadi ya tempat tinggi. Yang kedua, tadi Pak Ustaz menyampaikan tentang rapik ya atau alas gitu. Itu cukup kalau sejadah kan jadi lebar Pak Ustaz ya. Lainnya jadi lebar. Gitu. Karena lihat beliau ini bawa sejadah lebar Pak Ustaz. Sehingga kita tidak boleh menyentuh di sejadah dia. Tapi mohon maaf bukan khusus terus terang aja yang sunnah bukan Pak Ustaz. Jadi apakah cukup yang di muka itu aja Pak Ustaz? Rapik tadi atau alas tadi. Kalau mohon penjelasannya Ustaz sehingga nggak salah gagal pemahaman seperti yang tadi menanyakan tentang tingginya tempat imam itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Untuk tingginya tempat imam itu Rasulullah SAW pernah melakukan sekali. Beliau mengimami itu naik di tangga mimbarnya. Dan itu pindah ketika sujud Rasulullah turun. Nanti ketika mengimami beliau naik lagi. Sampai menyampaikan lita'lamu annaha sunnah agar mereka mengetahui yang seperti ini sunnah gitu loh. Jadi para sahabat itu bisa melihat sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW kalau tempatnya itu lebih tinggi daripada makmumnya yang lain. Jadi yang seperti itu kalau misalnya nanti tempat imam agak tinggi dari makmum tidak mengapa. Itu diperbolehkan karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu ketika beliau sholat naik di atas tangga mimbarnya itu. Kemudian yang kedua tadi ditanyakan alas sujud itu apakah cukup untuk yang sujud saja ataukah harus lebar sampai samping? Untuk yang seukuran dengan tempat sujud saja itu tidak harus gitu loh Pak. Tetapi di situ kadarnya itu boleh dan kadarnya itu sekadar perlunya sampai di mana. Kalau memang dia perlu hanya untuk wilayah sujudnya saja hingga sejadahnya itu kecil, maka silahkan itu yang dipakai. Nah, tetapi ketika nanti dia lebar sampai kaki, itu kan biasanya orang ada yang nggak tahan dingin Pak ya. Ketika dia nggak tahan dingin, lantainya itu marmer dingin, maka dia pakai sejadah untuk sebagai bukan hanya alas sujud tetapi alas kakinya juga supaya dia nggak masuk angin. Ada beberapa orang yang seperti itu. Nah, ketika itu terjadi dan itu diperlukan, silahkan menggunakan alas sujud yang lebar seperti itu sampai ke wilayah kakinya. Hanya saja ini saya sampaikan nanti bagi teman-teman yang memang membawa alas sujudnya itu lebar itu tidak boleh melarang mereka untuk merapat gitu loh, karena sunnahnya di dalam sholat kan merapatkan shaf. Kalau nanti diperlukan untuk merapatkan shaf dan orang lain ikut menginjak bagian dari alas sejadahnya, maka harusnya dia mempersilahkan. Kalau dia melarang, nah ini tidak benar. Kenapa kalau dia melarang itu tidak benar? Yang pertama, sunnah merapatkan shaf dia tidak melakukan. Kemudian yang kedua, bakhilnya kelihatan, pelitnya itu kelihatan. Untuk mempersilahkan orang ikut numpang berdiri di atas sejadahnya saja dia tidak mau gitu loh.
Itu jangan sampai terjadi yang seperti itu. Jadi seperti itu Pak. Kalau untuk yang lebar itu silahkan saja lebar, hanya saja jangan sampai melarang yang ada di samping untuk merapatkan soft. Yang selanjutnya Isan. Karena kan kita waktu itu ada orang di tidak, kemudian ada di tidak itu kan kadang mengganggu kalau misalnya orang besar. Kemudian ada hadis mengenai masalah jalan menghapus itu di tidak itu dilarang. Apakah ini bertentangan? Maksudnya kalau kita tidak itu kan baik dia pernah terutama kena pasien juga sakit. Itu kan masuk bersuara. Apakah kita terburu biarkan aja hanya atau kemudian kita boleh karena tadi pertanyaannya ya mungkin nggak kedengaran di rekaman. Pertanyaannya tadi kan disampaikan hendaknya kita mengambil sebab di mana kita bisa tenang untuk sholat. Nah, tetapi ada satu sebab yang menjadikan kita tidak tenang di dalam sholat, yaitu apabila kita sujud ada kerikil di dahi kita. Sementara itu Nabi SAW pernah melarang untuk menyapu kerikil pada saat sholat. Nah, Rasulullah SAW ayam sahal haso untuk mengusap kerikil pada saat dia sholat. Karena kerikil tersebut ikut berzikir, ikut bersaksi atas sujud kita. Jadi dibiarkan, gitu kan? Dilarang oleh Nabi SAW untuk dibiarkan. Kalau dia kerikil tersebut mengganggu, mana yang harus kita laksanakan? Apakah tidak menghapusnya atau kita menghapusnya? Ini dilihat kadar sakitnya sampai apa. Kerikilnya itu sampai membuat antum berdarah atau enggak gitu. Ketika kerikilnya sampai membuat antum begitu kesakitan, maka silahkan untuk disapu. Karena larangannya Nabi SAW tadi adalah larangan makruh. Tetapi apabila hanya rasa tidak nyaman saja yang ada di dahi, nah ini termasuk pengecualian. Pengecualian kenapa? Karena ketika Nabi SAW melarang dan kita ternyata merasa tidak nyaman dengan adanya kerikil atau pasir yang ada di dahi kita, rasa tidak nyaman kita itu nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa nyaman di akhirat nanti gitu. Dan pasir itu tadi Rasulullah SAW sampaikan dia bersaksi atas sujud kita pada saat itu. Nah, sampai di sini jadi kalau hanya sekedar tidak nyaman tadi jangan diusap. Tapi kalau memang menyakitkan, nah baru diusap gitu loh. Kalau memang menyakitkan dan sampai menimbulkan luka, jadi seperti itu. Iya Pak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dari penjelasan hadis ya, diriwayatkan bahwa kita ketika kondisi panas atau dingin bisa menggunakan baju mati dengan jelaskan secara luas. Nah, saat ini kalau kita compare dengan kondisi saat ini kan nggak mungkin ya panas dan dingin ya. Iya. Justru yang sering terjadi itu tiba-tiba begitu kita sujud ada kotoran binatang, kayak cicak apa itu yang kadang justru yang sering terjadi. Yang kedua tadi jelasin bahwa beberapa gerakan yang sifatnya tidak terlalu banyak tidak membatalkan sholat itu sendiri. Yang sering terjadi juga itu kadang-kadang jamaah lupa mematikan HP sehingga bunyi. Nah itu mohon penjelasannya kaitannya dengan hadis tadi. Ya, jadi kita mengambil fikih dari hadis ini tadi kan gerakan-gerakan yang sedikit itu tidak membatalkan sholat, tidak menjadikan sholat itu rusak. Nah, kemudian ini kaidah umumnya, maka peruntukannya itu untuk apa saja? Peruntukannya untuk perkara yang kita perlukan nanti di dalam sholat. Tadi melihat tempat sujudnya ternyata ada kotoran cicak. Jadi mau menyingkirkan kotoran cicak itu
agar tidak melekat pada saat kita sujud gitu kan, disingkirkan seperti itu. Nah, ini adalah gerakan yang diperbolehkan. Terus kalau yang ditanyakan tadi apakah diperbolehkan untuk mematikan HP gitu kan pada saat kita terlupa untuk mematikan HP sebelum sholat. Jadi mematikan HP pada saat sholat bagaimana? Boleh matikan HP pada saat sholat meskipun gerakannya agak banyak, atau bahkan perlu untuk melihat ya, lakukan itu. Kalau jawab batal. Kalau dia dijawab sholatnya batal. Tetapi kalau nanti memang diperlukan untuk melihat gitu kan, tombolnya mana untuk memastikan dia berhenti plek gitu, itu dipersilahkan. Kenapa kok dipersilahkan? Ini mengambil kaidah untuk menepis madarat yang lebih besar. Kan ada dua madarat itu. Idza ta'arada mafsadatan, ada dua mafsadah, ada dua kerusakan yang kita dihadapkan. Satu, kerusakan pertama, kita ganggu orang yang sholat di situ. Yang kedua, gerakan yang lebih banyak yang kita lakukan di dalam sholat. Maka ketika gerakan yang kita lakukan di dalam sholat itu lebih banyak dan itu tidak sampai pada kadar membatalkan sholat kita, lakukan itu. Ketika kita mengganggu orang-orang yang sholat berjamaah hingga kekhusyuan mereka itu terganggu di dalam sholat, ketenangan mereka, keheningan mereka di dalam sholat terganggu gara-gara HP kita, itu mafsadatnya lebih besar. Dalam rangka untuk mencegah mafsadah yang lebih besar, maka diperkenankan untuk mematikan HP pada saat kita sedang sholat gitu. Maka ini saya sampaikan pada kesempatan kali ini untuk siapapun kaum muslimin, nggak batal sholatnya kalau mematikan HP, karena ada mafsadah yang lebih besar yang kita tuju dari mematikan HP itu, agar ketenangan itu kembali tercipta bagi mereka yang sholat di masjid tersebut. Nah, kalau hanya sekedar kerangkring itu pun sudah mengganggu. Nah, ini nanti nada deringnya itu lagunya Masya Allah. Ini yang kemudian merusak gitu lah. Sudah mengganggu ketenangan sholat, merusak lagi gitu kan, dengan nada-nada musik yang dia ini ya. Jadi dulu waktu belum ada smartphone yang seperti ini, ingat saya waktu saya masih di pondok dulu, teman-teman yang pengabdian itu kan diperbolehkan untuk punya HP. Cuma saya aja nggak punya HP pada saat itu. Sampai saya lulus pondok tuh saya nggak mau pakai HP ya. Tanya kenapa, males gitu aja. Nah, ketika ada kegiatan bakti sosial di satu musola seperti itu kan, ternyata ada yang HP-nya itu pakai NSP gitu, ada nada, dulu kan nada dering itu kan yang pakai lagu kesukaan itu beli gitu kan. Salah satu teman kami ada yang seperti itu, pas lagi sujud bunyi seperti itu, anak-anak binaan kami yang TPA itu cekikikan di belakang. Jadi sudah HP-nya mengganggu, anak-anak cekikikan di belakang gitu kan, tambah ketawa lagi, itu ya tambah merusak ketenangan di dalam sholat. Jadi yang demikian ini silahkan untuk dimatikan HP itu pada saat sholat. Allahu ta'ala a'lam. Jam berapa Isa? 1 menit lagi gitu. 2 menit lagi. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Habis? Bagi ahli semuanya yang paham kan sudah ada tulisan. Iya. Matikan HP saat sholat atau sebelum sholat ya, ya. Iya. Saat sholat matikan HP. Sebelum. Ya? Sebelum. Jadi kalau tidak pakai pengurus masjid tulisannya itu pada saat sholat matikan HP. Iya. Sebelum.
Iya, untuk masukan pengurus masjid tulisannya gitu. Kadang nggak semuanya kita itu kan memahami bahasa-bahasa sindiran, tapi harus bahasa yang zohir gitu kan. Mungkin madhabnya zohiriyah gitu. Jadi matikan HP pada saat sholat itu kan, pada saat sholat jangan hidup. Nah, kan maksudnya begitu, itu bagi yang paham. Tetapi yang harus pakai bahasa zahiriyah nanti dipahaminya nunggu Allahu Akbar baru dimatiin gitu kan. Itu yang kacau. Jadi ya penggunaan bahasa juga terkadang seperti itu diperhatikan kembali. Nah, ini bahasa sebenarnya itu ilmu yang demikian, ini ilmu komunikasi. Bagaimana satu pesan itu bisa tersampaikan kepada orang itu dengan baik, jangan sampai ada salah tangkap pesan yang sebenarnya ingin disampaikan, tetapi nanti dipahami berbeda dari pesan yang akan ditangkap itu. Nah, dalam hal ini juga saya sarankan dan ini nasihat bagi diri saya sendiri juga teman-teman sekalian, pola komunikasi kalau perlu belajar komunikasi gitu loh. Belajar ilmu komunikasi, meskipun gak harus kuliah di bidang komunikasi, tetapi pelajarilah dasar-dasar komunikasi itu seperti apa. Dan yang kita lihat ya komunikasinya Rasulullah, gimana Rasulullah SAW menyampaikan pesan. Ada pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah meskipun tidak menggunakan bahasa lugas, tetapi si pendengar itu paham. Nah, ketika dalam hadis Rifa'ah itu kan, istrinya Rifa'ah itu ingin kembali kepada suaminya karena sudah dicerai talak 3 sama Rifa'ah, menikah dengan laki-laki lain, tapi laki-laki lain ini tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami. Nah, ketika datang kepada Rasulullah SAW kan, wanita mau tanya kayak gitu sama Rasulullah kan perkara urusan biologis suami istri kan sungkan, malu. Tapi beliau memberikan bahasa sindiran, suamiku yang baru ini begini gitu loh, ditunjukkan ujung kainnya itu begini gitu loh. Nah, Rasulullah kan sudah paham itu maksud pesan dari itu. Nah, Rasulullah juga membalasnya dengan bahasa yang sindiran juga, bukan dengan bahasa yang lugas. Gak boleh sampai kamu merasakan madunya dia dan dia juga merasakan madu kamu. Nah, kalau dipahami itu secara zahir kan beli madu aja begitu kan, selesai kan? Tapi ini bukan seperti itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Nah, ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah tuliskan keberkahan untuk apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum